toleransi, ada landasan ayatnya, serta memiliki isi kandungan. Itu materi apa ya? Betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Yulianti dari SMA Negeri Namaros, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam. Apa kareba? Baji-baji jaki? Alhamdulillah, semoga senantiasa luar biasa. Hari ini kita akan belajar tentang ayat yang berhubungan dengan toleransi. Nah, ini nih tujuan pembelajaran kita melalui metode daring berbasis video. Peserta didik mampu menganalisis isi kandungan surah Yunus ayat 40 dan 41. Sudah siap belajar hari ini? Mantap, luar biasa. Nah, kalau anak-anakku sudah siap belajar hari ini, mari kita mulai membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nada tilawah? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali. Semoga dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar online kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Siapa yo yang masih ingat materi minggu lalu? Betul sekali. Hubungan materi hari ini dengan minggu lalu sangat erat kaitannya, karena setiap perintah yang Allah wajibkan senantiasa memiliki landasan ayat yang menjadi penguat untuk diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yakni menganalisis isi kandungan surah Yunus ayat 40 dan 41. Ayat ini berkaitan dengan toleransi. Dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin. Wa in kazzabuka fakulli amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'u mimma ta'malun. Yang artinya, di antara mereka ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan ada pula yang tidak beriman kepadanya. Dan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Jika mereka mendustakan kamu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun berlepas diri terhadap apa yang kamu kerjakan. Isi kandungan surat Yunus ayat 40 dan 41 yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad untuk menjauhi orang-orang yang kafir. Kedua, di antara orang-orang Islam ada yang beriman kepada Al-Quran dan ada juga yang tidak beriman kepada Al-Quran. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang berbuat baik dan siapa yang berbuat jahat. Oleh karena itu, siapapun di antara kita tidak boleh seenaknya menghakimi orang lain, lebih lagi berbuat kekerasan dan kerusakan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita tentang perilaku toleransi dalam surah Al-Hujurat ayat 13 yang artinya, wahai manusia,
Sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Dari ayat di atas Allah memperingatkan kita tentang 3 hal. Yang pertama, manusia adalah satu keluarga dan tidak perlu terjadi konflik dan kecurigaan antara sesama. Yang kedua, kemajemukan merupakan tujuan pencipta dan diharapkan terjadi saling mengenal. Kemudian yang ketiga, manusia yang paling baik dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang paling baik akhlaknya dan kemuliaannya tidak terletak pada darah, suku, warna kulit, etnik, kekayaan, tetapi terletak pada moral dan spiritual masing-masing individu. Nah, setelah kita mengulas makna surah Yunus ayat 40, 41 dan Al-Hujurat ayat 13, tentu kita dapat memahami lebih mendalam hal-hal antara lain. Yang pertama, Islam adalah agama yang damai dan mengajarkan tentang kedamaian. Yang kedua, orang yang beriman adalah orang yang mampu hidup berdampingan secara damai dengan siapapun tanpa memandang suku, ras, bahasa, budaya, dan agama. Perbedaan budaya, bahasa, warna kulit merupakan kodrat ilahi yang patut disyukuri. Kemudian 4, Islam tidak memperbolehkan segala bentuk kekerasan, terutama mengutamakan nama agama. Kemudian yang kelima, sebagai umat Islam yang benar-benar beriman, kita mampu menampilkan corak keberagaman dan saling menghormati, serta mampu mendatangkan rahmat dan kebaikan kepada sesemua manusia. Adapun kesimpulan yang bisa kita ambil pada pembelajaran hari ini, yakni dengan adanya sikap toleransi, konflik, dan perpecahan antara individu maupun kelompok tidak akan terjadi. Banyak orang yang menyebut bahwa toleransi sebagai kunci utama perdamaian yang patut dijaga. Sebagaimana Allah mengingatkan kita dalam surat Yunus ayat 40 dan 41 serta Al-Hujurat ayat 13. Demikianlah perjumpaan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silahkan anak-anakku bertanya, bisa melalui kolom komentar, bisa juga melalui WA group atau Wapri. Nanti Ibu akan menjawab dengan sepenuh hati. Materi yang akan kita bahas minggu depan adalah menganalisis surat Al-Maidah ayat 32. Ingat pesan Ibu kepada anak-anakku sekalian, bahwa marilah kita senantiasa mengikuti protokol kesehatan. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa menjaga 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan senantiasa menggunakan masker. Dengan cara itulah kita dapat memutus penyebaran COVID-19. Akhirnya selesai jualah perjumpaan kita kali ini. Atas perhatian anak-anakku, Ibu Guru akan mengucapkan terima kasih dalam 6 bahasa. Arigato, Marshi, Shishe, Syukron, thank you, Matur Sukma, akhir kata, Billahi Fisabilil Haq, Pastabikul Khairat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.